Weekend yang sempurna oleh Marc Marquez di GP Aragon tadi malam. Selamat berjumpa lagi di Republic of Speed Podcast bersama saya Aldi dan rekan saya. Ada Rizky Ramadan. Iya, kali ini bahasannya cukup bilang menarik nggak ya? Menarik sih karena Marc Marquez menang lagi nih akhirnya setelah sekian lama ya. Hampir 3 tahun ya. Hampir 3 tahun. Setelah dia mengalami kecelakaan yang sangat keras, dia jarang-jarang tuh bisa menang dan akhirnya bisa pecah telur. Gila, luar biasa. Akhirnya. Gimana dia balapan tadi malam menurutmu, Dam? Dari sprint dan juga sprint dulu deh, ini gimana nih? Seru sih, cuma 1-2 sih sebenarnya nggak terlalu 1-2-3 ya, nggak terlalu banyak perubahan, tapi balapannya cukup seru lah. Apalagi di papan tengah dan Ducati Factory kan agak-agak ke belakang, ya serunya di situ sih. Tapi kalau Om Aldi gimana? Ya ngelihat kalau dari secara general cukup oke, tapi kalau boleh ngasih skor nih, Dam, nih sekalian ntar Adam ngasih skor buat race, entah sprint atau apa ya, aku ngerasa balapannya biasa aja. Secara weekend berapa tuh? 6 mungkin. Oke. Secara weekend 6. Biasa aja nih balapan sebenarnya. Cuma karena ada bumbu-bumbu hal-hal yang menarik di dalamnya, itu yang menjadi menarik gitu. Terus kalau aku sih paling ngasihnya 7 deh. 7 ya. Lebih seru dari Red Bull Ring. Tapi nggak yang seru banget. Ya bisa ketebak lah ya balapannya, bakal kayak gini jalan. Cuma di dalamnya itu yang emang bikin seru. Tapi secara overall balapannya biasa aja kalau menurutku. Tapi kalau harus ngenilai pembalap bagaimana, Adam? Gimana nih? Adam duluan nih nilai pembalap dari Marc. Yang main race aja kita bahas nih dulu ya. Nggak jauh beda kan? Iya juga. Sama-sama aja ya kayaknya yang naik podium. Sama aja. Kalau Marquez 10 lah pasti ya. Grand Slam kan kemarin. Grand Slam, dia qualifying pertama. 1, 2, 3 qualifying, menang, sprint. Mimpin seluruh lap, terus sprint sama fase lap. Lengkap deh pokoknya. Weekend sempurna. Weekend sempurna. Iya. 10. Terus kalau Martin 9 deh. Martin 9 sama siapa Acosta 9 juga deh. Oke. Ya. Setuju sih kalau Marquez gila, nilainya 10 juga kalau aku bilang ya. Martin bener juga, oke sih, dia nggak kalau di sprint kan dia karena sedikit ada battle sama Acosta jadi agak ada gap waktu, sedangkan pas di main race emang kalah ini aja speed sama Marquez ya, 8,5 lah mungkin ya, nggak terlalu sempurna banget juga dibanding dengan Marquez. Acosta walaupun hasilnya di posisi 3 tapi cukup baik, 8,5 juga atau 9 lah ya. Aku mau 9 juga ntar sama, Dam. Gak ada bedanya ntar kita. Tapi sebenarnya prediksiku bener dong berarti kan. Iya, boleh lah. Yang juara satunya. Marqueznya boleh lah ya. Ngomongin yang satu bener, kok kemana? Nah itu dia. Coba kita tampilin dulu deh hasil ini ya. Kita tampilin hasil dari sprint race dulu deh. Weekend kemarin ya. Dari weekend kemarin nih hasil dari sprint race. Sebelum kita menuju ke Peko, ini hasilnya. Sama ya, sprint sama full race. Betul. Marquez, Martin, Acosta 1, 2, 3. Alex Marquez di sana, Oliveira yang cukup baik ya, Aprilia. Ya. House. Terus disusul Brad Binder, ada Enea. Terus Quartararo loh bisa ngebattlein Peko di sprint, cukup menarik di situ. Seru. Tapi kalau yang menarik lagi kita lihat ini top 5-nya 5-5-nya independent team. Betul, 5 independent team ya yang berada di barisan depan nih. Factory pertama justru Brad Binder ke 6 ya, KTM Factory. Ini 2 factory dari Ducati juga nggak bisa ngapa-ngapain kayak kenapa ya? Justru lebih bagus Bastian ini ya, performanya dibanding Peko karena lihat dari startnya kan Bastian ini jauh di belakang nih.
ke berapa ya? Ke 16 kalau nggak salah sih. Jauh ya. Tapi dia bisa nusuk sampai posisi 7, luar biasa nih. Sama kayak Betul. Quartararo juga tiba-tiba ada di 10 besar walaupun cuma dapat 2 poin tapi lumayan ya buat mentalitas di motor Yamaha, motor Jepang yang kayaknya nggak tercium aromanya lagi dah. Ya seru nih 789 ya waktu battle kan Pecco sama Quartararo tuh. Terus dua-duanya agak sedikit lebar. Bastian ini ngambil dua-duanya dari luar. Betul. Tuh, itu yang Ini seru. justru kalau ada satu lap lagi atau ya satu lap lagi lah. Ini Bezzecchi bisa ke 9 malah sebenarnya. Malah nggak dapat poin sama sekali Pecco. Betul. Oke. Tapi yang bagus lagi Oliveira, Aprilia terdepan di sini ya waktu sprint, karena waktu start juga kan siapa Espargaro crash. Aprilia factory, Vinales nggak tahu kemana ke belakang. Vinales emang angin-anginan ya, kayaknya dia di sini masuk angin beneran deh, kayak nggak ada jauh banget antara kota sama di sini. Jauh banget. Aprilia mengecewakan sih kalau lihat hasil kemarin ya sebenarnya. Tapi dari hasil sprint ini 1, 2, 3, 4, 5 nggak terlalu yang gimana banget. Gapnya segitu-gitu aja, nggak ada perubahan. 6, 7, 8, 9 yang seru itu kemarin. Yang seru ya di bagian belakang yang ada susul menyusul, walaupun sekali susul udah hilang. Kayak Brad Binder udah disusul nyusul hilang. Gitu aja. Lawannya ya Pecco. Oke, berarti ini dari sprint, kita langsung menuju hasil dari main race-nya aja kali Dam ya. Boleh. Nah, ini dari main race-nya. Main race ini, oh ya betul. Lagi-lagi Marquez, Martin, Acosta. Top 3-nya tetap ya, agak beda ya. Nggak ada perubahan nih dari top 3. Ada Binder tambahannya, ini yang posisinya jauh lebih baik daripada di sprint. Posisi 5. Betul. Terus ada Morbidelli juga di posisi 6, Dija 7, Bezzecchi di 8, Alex Rins. Lagi nih ini ada Yamaha masuk 10 besar nih. Ada. Karena ada kejadian kan nih di Flores nih. Nanti, aku kira top Hondanya bakal Nakagami, top motor Jepang bakal Nakagami. Ternyata Alex Rins. Justru Alex Rins ya. Disusul di posisi 10 ada Jack Miller. Gimana nih secara overall balapan kemarin berlangsungnya gimana nih Dam? Kalau race-nya sendiri justru lebih agak sedikit boring ya, sampai ada kejadian yang nanti kita bahas. Nggak ada perubahan 1-2. Paling Martin nyusul Acosta itu kan ada touch sedikit di reverse corkscrew-nya itu tuh. Tapi setelah dari itu nggak ada yang dramatis lagi kan. Ya seru ya. Kali ini start, aku yang mempertanyakan itu sebenarnya kenapa sih startnya Pecco? Nah, kenapa di sprint dan juga main race sama tuh kejadiannya, dia nge-slide kayak gitu? Kita ada fotonya kan? Nah ini kalau teman-teman kemarin tadi lihat hasil balapnya, Pecco di bawah banget gitu padahal startnya ketiga. Nah ini yang terjadi deh. Waktu start dia sliding ya. Betul. Melorot jauh banget. Nah, posisi berapa tuh? 5, 7? Hampir di luar top 10 tapi enggak, masih ke 8 gitu apa 7 gitu. Apalagi waktu sprint itu parah banget. Iya. Nah, kejadiannya kenapa? Apa aspalnya yang kurang cocok atau terlalu masih baru nggak sih ini aspalnya Aragon, apa setelah hujan atau kayak gimana sih? Kebetulan juga kan sebelum sprint dan sebelum full race 2 hari itu paginya hujan. Terus tracknya juga baru resurface kan, aspal baru. Tapi lebih karena ke hujannya sih mungkin ya. Hujan kombinasi sih kayaknya, hujan, resurface aspal, terus kotor karena hujan kan. Apalagi sisi dalam ya, si Pecco ada di sisi dalam, bagian track yang jarang dilewati. Sisi dalam di luar racing line tapi yang paling depan, yang belum dilewatin motor lain. Jadi yang paling basah tuh.
Itu Tapi paling tapi sebenarnya belum ada statement resmi sih yang keluar yang bisa kita baca ya kenapanya. Tapi dugaan aku sih karena itu ya. hmm, hmm. Berarti emang karena keduanya loh. Tapi pembalap lain nggak terlalu banyak ngalamin hal yang sama kayak Peko, Dam. Mhm. Apakah mungkin karena dia sisi dalam yang paling depan, jadi kan motor lain nggak ada yang lewat tuh. Dia yang pertama lewat di Yang situ. pertama sih ya. Ada kemungkinan emang ya apesnya Peko lah ya. Kalau kondisi sih kayak lebih parah waktu sprint. Waktu sprint ya. Sprint, ha. Kalau yang Karena main race masih sebenarnya di belakangnya tuh kalau kita lihat ada Espargaro juga sama kayak gitu. Ya. Dia Terus juga ada sisi di dalam ya dari Espargaro. Espargaro sih agak ke tengah, cuma tetap spin juga. Emang karena resurface kali ya emang. Ya kombinasi semuanya sih kombinasi. kayaknya. Terus waktu sprint ini kan wheel spinnya kayak lebih parah deh daripada pas full race. Pas full race ya. Sampai udah habis bannya kan. Di akhir-akhir udah nggak bisa nyusul lagi ke depan soalnya kan. Betul, apalagi pas yang di sprint Peko udah kehilangan banget. Sampai disusul Brad Binder, sampai disusul Enea udah hilang banget. Sampai Quartararo juga udah ngebattlein. Udah. Sama bahkan dia sempat ngelebar kan udah habis bannya segala macam. Itu sebenarnya di main race udah jauh lebih baik sih ya daripada sprint, dia bisa recover untuk balapannya. Nah, ada kejadian yang bikin seru sebenarnya tadi Pidiam ya. Betul. Sebenarnya kalau kita lihat full race ya, Peko dengan start yang jelek itu bisa recover ke podium harusnya. Dan di weekend kayak kemarin dia bisa podium itu bagus banget sebenarnya. Buat seorang Peko ya. Tapi ada kejadian nih. Ada kejadian. Tampilin ya langsung kejadiannya apa nih teman-teman. Nah, ini dia nih. Ini sama Alex Marquez. Nih duo Marquez Kang Seruduk nih bareng nih. Ini kali ini adeknya nih yang nyeruduk. Gimana sih sebenarnya kejadiannya itu, Dam? Kalau misalnya dirinci lebih jauh lagi. Itu kan udah ada di sepertiga akhir balapan tuh ya. Sebenarnya paling sisa aku nggak apa lap lagi, tapi sekitar sisa 5 lap lagi kan ya. Jadi kalau Peko sabar sih sebenarnya 1-2 lap dia pasti nyusul sih kayaknya ya. Melihat pace yang dia punya dibanding dengan Alex. Tapi Alex juga dia kan di start finish rate kan dia bisa lihat pitboardnya dia tuh. Dia kan tahu bedanya 0,2. Terus di belokan itu kan dia ngelebar. Awalnya ngelebar dulu ya. Ngelebar dulu kan. Terus ini dia tetap maksa untuk masuk racing line kayak biasa. Seharusnya sih kalau jadi Alex tahu GP cuma 0,2, dia melakukan mistake. Seharusnya dia tahu tuh Peko tuh tetap ada di belakang dia persis gitu. Ya. Tapi kalau Om Aldi ngelihatnya ini salah siapa nih? Tapi kalau kita lihat hasil balap kan ini katanya race incident ya. Race incident ngomongnya. Tapi kalau aku bilang sih Alex ya. Pure Alex ini. Ini Alex benar-benar salah karena dia kan posisinya udah ngelebar tadi yang kamu bilang, udah ngelebar, dia berusaha untuk masuk recover di line. Ya sama yang kamu bilang juga, harusnya udah sadar ada Peko di sana. Jadi menempatkan dirinya harus lebih ya udah mundurin dikit apa kayak gimana gitu. Dia nggak maksa masuk. Tapi dia kan maksa masuk ya. Karena kejadian yang sama ngelebar di belokan itu kan terjadi juga di sprint. Di belokan yang sama ada Quartararo sama Peko ngelebar, terus akhirnya diambil sama Bastianini. Dua-duanya sih terlihat lebih hati-hati untuk masuk ke racing line. Jadi nggak ada kontak kan. Nah kalau kita lihat menurut aku di sini racing incident iya, tapi lebih salah Marquez sedikit. Sedikit ya.
Alex Marquez, lebih salah Alex Marquez. Kenapa? Mungkin kalau berapa persennya 65% salah Marquez, sisanya salah Peko mungkin ya. Oh, kalau dari kamu kenapa Peko jadi salah di sini? Karena belokan pertama itu kan ke kiri terus ke kanan ya. Pas belok ke kiri kan, kalau kita pernah track day atau balap motor kan, posisi badan kita kan di sebelah kiri motor tuh. Kita kan nggak bisa lihat sebelah kanan, ketutupan tangki sama motor. Pas belok kiri kan Peko nggak bisa lihat ada Alex Marquez di sebelah kanan kan. Tapi Alex Marquez kan bisa lihat Peko di sebelah kirinya tuh. Nah, yang bisa lihat dan menghindari itu kan sebenarnya Alex Marquez, karena dia bisa lihat udah ada Peko di situ. Tapi pas belok ke kanan, mungkin Peko terlalu optimis, salahnya Peko adalah terlalu optimis ya mungkin ya. Tapi itu dia di racing yang benar, di racing line yang benar ya si Peko. Di racing line yang benar. Cuma dia tahu Alex ngelebar, cuma dia nggak tahu Alex seberapa ngelebar dan seberapa dekatnya, itu yang dia nggak tahu. Apa mungkin juga sebenarnya Alex salah perhitungannya? Sebenarnya nggak mau seperti itu, dia mau ngikutin di belakang, tapi karena dia di sisi luar dan juga salah perhitungan, ngerem masuk. Karena posisi motornya nggak miring kan, dia lurus kayak gitu. Lurus. Tapi kalau sekelas pembalap MotoGP gitu sih harusnya bisa lebih hati-hati dan tahu sih. Tapi yang serunya lagi ini kalau kita lihat crash dari onboardnya Alex Marquez, ngeri banget sih ya. Peko kan ini fotonya ada lagi nggak ini ya, Dam? Nggak ada, cuma ini kayaknya deh. Kepalanya ketiban motornya Alex kan. Kejepit lagi. Ngeri banget. Ngeri. Akhirnya kan mereka taruh ke medical centernya dulu kan. Tapi kalau lihat dari balapan kemarin, ini mengundang sentimen Rossi versus Marquez tahun 2015 lagi sih. Oh, jadi mengundang lagi ya. Ada kembali. Apalagi kalau kita lihat pendapat pembalap-pembalap yang lain. Pembalap yang lain kan, kalau Spanyol kan kubunya Marquez, kalau Italia kan kubunya Rossi gitu ya. Kemarin tuh aku lihat ada pendapat dari Bezzecchi. Kata Bezzecchi itu antara Alex Marquez buta atau dia sengaja. Buta. Bahasa Inggris sih, either he is blind or deliberate gitu katanya. Karena pasti ngelihat kan, dia kan belok ke kiri kan. Harusnya ngelihat. Nah, kalau kata Oliveira juga yang salah Alex Marquez. Terus kalau kata siapa ya pembalap Spanyol kemarin, aku lupa wawancarai siapa, itu salahnya Peko gitu. Mau nggak mau ini akan membawa sentimen lagi yang Rossi versus Marquez ya. Tapi bukannya hal itu malah bagus buat MotoGP sendiri, tapi Dam? Betul. Secara dramanya iya ya. Secara balapan kalau nggak ada dramanya gitu-gitu monoton ya udah. Tapi kalau ada yang gini-gini, bakal menempatkan MotoGP di salah satu entertainment balap yang di atas lagi nih setelah post Marquez Rossi nih. Betul. Sayangnya tidak head to head ya. Kalau Rossi Marquez kan Rossi sama Marquez ya langsung gitu. Sayangnya ini ada orang ketiganya, Alex Marquez. Ya, sayang banget sih. Itu bikin balapan Peko secara championship ambiar juga nih ya. Kita ada poinnya. Harusnya ada nih, kita bisa lihat poin ya. Hasil dari Riders Championship pasca Aragon. Nah, ini setelah Aragon ya? Iya, ini setelah Aragon, di mana Martin punya poin 299 dan ada gap 23 poin ini antara Peko dan juga Martin karena crash ini. Sebenarnya kalau misalnya nggak crash, poinnya nggak sebegitu jauhnya ya. Kalau kemarin Peko finish ketiga aja, tetap di belakang, cuma nggak jauh banget kan.
Ya, karena ada sebelumnya balapan berapa gapnya ya? Ada setelah sprint, wah, Setelah sprint itu kan hasilnya imbang. imbang ya. Oh, imbang lagi ya. Eh, sorry. Ada Kayaknya enggak setelah sprint Martin di atas 2 poin. Martin di atas 2 poin. Ini harusnya mungkin cuma kehilangan nggak sampai 10 poin. Betul. Ini jadi melebar lagi nih persaingan. Apakah Betul. jadi rame ya? Emang jadi rame ini pendukung Spanyol jelas pengen Martin menang. Pasti. Apalagi kalau Martin menang kan nomor satunya dibawa ke Aprilia tuh. Tapi satu sisi aku sih dukung dan kalau dibawa. Biar seru aja ya. Biar seru. Itu kayak gimana? Itu sebenarnya kayak sentimen ke Peko juga enggak, tapi lebih ke Ducati kalau aku pribadi. Lebih ke Ducati. Karena ya jahat sih, ke Martin jahat sih. Ini secara personal aja Martin pasti punya apa namanya sih keinginan untuk ngebawa itu dan nunjukin ke Ducati kalau sebenarnya dia yang pantas daripada Marquez kan. Betul. Tapi kalau kita lihat balap Martin kemarin sih dia bijak ya kan. Ya dia nggak ngotot ya. Nggak ngotot. Karena dia kalaupun maksa ngotot mungkin bisa ngedeketin Marquez dengan GP24-nya kan. Tapi untuk nyusul itu kan hal yang berbeda. Makanya sampai di akhir balap pun dari tim dari pinggirnya sampai nulis fokus gitu kan nih buat Martin. Betul. Karena mereka mungkin tahu kalau Martin ini udah terlalu gimana hilang fokus mungkin jatuh. Seperti yang sudah ya. Seperti yang sudah. Karena udah Peko udah jatuh jauh lebih baik untuk mendapatkan poin. Ya udahlah posisi 2 nggak apa-apa ya, daripada harus memaksakan ngejar posisi pertama kan. Karena beda 20 poin lebih ini kan modal yang cukup berharga ya di MotoGP sekarang ini. Betul. Ini kalau dari poin kita lihat yang menarik itu sebenarnya Marquez. Dari kita pikir dia udah nggak bakal bisa juara dunia, malah kebuka ya. Malah kebuka walaupun menurut aku sih kayaknya nggak bakal juara dunia juga. Tapi memperkecil gapnya lah. Jadi cuma 70 poin sama Jorge Martin. Iya, yang sebelumnya dia di posisi 4 ya, Enea di posisi ketiga. Ini beda 1 poin doang. Keduanya ini masih bisa jadi kuda hitam sebenarnya. Bisa. Apalagi Peko kan 0 poin kemarin. Iya. Kita lihat bisa nggak nih Peko ngebalikin lagi keadaan kayak tahun lalu ya, karena ini cukup berat mungkin tahun ini kayaknya cukup berat buat Peko juga. Jadi tantangan tersendiri karena beberapa pembalap Ducati ini udah mulai on nih, kayak Enea juga udah mulai on. Marquez kita ngelihat sendiri gilanya gimana di Aragon sih kita nggak heran sebenarnya. Marquez menang sih ya, makanya prediksi aku kan pegangnya Marquez. Dan motivasi Peko juga di mana sih balapan di minggu depan Dan? Di Misano tentu juga dia di Misano termotivasi untuk menang kan. Betul. Kalau aku sih yakin sih dia bisa sih di Misano ya. Ya kita lihat nih gimana nih antara pertarungan Martin apakah bisa. Tapi biasanya ya begitulah ya. Apapun bisa terjadi. Jadi ngeri-ngeri sedap kadang lihat crash kemarin itu bener-bener bikin horor, merinding. Takutnya ada patah atau apa. Ternyata aman ya. Ternyata aman. Ngeri juga tuh crash ketindih kok lindes keputaran kegulung-gulung. Makanya. Tapi kalau lihat Misano sebenarnya yang punya kans lagi selain Peko sama Martin itu sebenarnya Marquez ya. Marquez. Kita ada foto berapa harinya. Oke, kita lihat dulu. Ada nggak ini Marquez gimana dia menang ya setelah. Nah, ini dia. Oke, ini 1043 hari. 1043 hari setelah apa tulisannya di bawah tuh? Setelah Emilia Romagna GP 2021. Yaitu Misano. Masih Covid dan masih Covid. Pakai Honda kan dia menang waktu itu.
Ini dia. Gimana ini para penggemar Marquez tentu bersenang-senang ini ya ngelihat Marquez jagoannya bisa naik podium Masa- lagi gitu. Maksudnya juara ya. Kalau podium mah masalahnya lain. Marquez pakai Honda di situ bisa menang, Mm-mm. apalagi pakai Ducati sekarang gitu kan, lawan Betul. Ducati lagi. Apalagi kalau kita lihat WDW World Ducati Week Mm-mm. yang balap Race of Champion kemarin kan Ya. juara satunya itu Pecco. Pecco, 2 Iannone, Dua 3-nya Iannone, Marquez. Tapi kan dengan skandal ya. Iya betul. Dengan skandal. Kalau kalian ingat kejadiannya di posisi ketiga di tikungan terakhir lap terakhir, nggak tahu lah ya ini menyenggol atau kasih siapa buleganya Bulega. yang gugup. Lebih ke nyenggol sih kayaknya, tapi nggak ada hard feeling sih antara dua-duanya ya. Emang nggak ada ya? Harusnya Nggak ada. adain aja lah Biar seru ya. biar seru. Motor Itali, pembalap Itali disenggol di Itali Di Itali sama orang Spanyol lagi. sama orang Spanyol. Biar seru sih ada drama-dramanya dikit sebenarnya. Pengennya sih gitu ya. Tapi ya itu balapan. Nah ini tampilin foto sebelumnya ya. Ini Marquez menggunakan masih pakai Honda nih. Masih pakai Honda tahun 2021. 2021. Di Misano. 3 tahun kemudian nih. 3 tahun kemudian dia kembali ke Misano sebagai pemenang dengan Ducati. Ya kita lihat gimana nanti nih. Makanya serem. Ini Marquez. Walaupun aku tidak berharap Marquez menang di Aragon jujur aja, tapi Marquez luar biasa. Bukan Alex ya, lebih ke Mark Marquez nih. Kalau Alex Marquez kan pengganti Kang Seruduk sekarang. berarti buat Misano kita langsung prediksi aja apa deh? Boleh. Kira-kira nih Misano siapa nih Dam? Kalau aku duluan deh ya. Boleh. Biar ntar nggak niru-niru. Top 3 di full race ya. Top 3 full race, oke. Ngelihat trennya, kalau aku sih karena Pecco harus menang sih di sini. Jadi Pecco, mungkin Marquez terus Martin. Aku mau naruh Enea tapi gimana ya? Udahlah gitu aja. Pecco. Sama lagi. Ya udahlah kalau misalnya sama mah. Kalau betul memakan pizza bareng kita Dam. Enggak, aku mau beda aja. Oke, siapa nih Dam? Kalau gitu aku mau berani aja kalau gitu. Oke. Enea. Oh, Enea. Enea Bastianini pertama. Pecco kedua. Oke. Marquez ketiga. Martin nggak ada ya? Martin di luar podium. Martin jatuh. Mungkin. Diseruduk. Mungkin. Biar ada yang makan pizza kita. Oke, biar ada yang makan pizza ya. Kita nggak tahu. Siapa tahu beneran Enea ya. Kita lihat aja. 2 tahun lalu kan Enea photo finish mepet banget sama Pecco. Oke. Masih di Gracie ini waktu itu. Kira-kira untuk balapan ada lagi nggak tambahannya Dam ya? Gosip Pak. Enggak gosip sih, berita-berita di luar aja. Yang berita di luar ya? Apa beritanya Dam? Mulai tahun 2025 Lin Jarvis digantiin sama siapa namanya? Paulo Pavesio nih. Paulo Pavesio ya itu dia. Orang Italia. Dari mana nih Dian? Aku nggak pernah lihat nama orangnya ini. Dia itu managing director di Yamaha juga. Sorry, marketing director. Marketing director Yamaha Eropa. Dia yang berkontribusi sama Yamaha di motocross, sama superbike, sama endurance. Terus kalau dia menggantikan Lin Jarvis, itu Lin Jarvis bukan keluar dari Yamaha tapi dia jadi senior. Keren dikeluarin gitu. Sih lebih ke dua-duanya naik jabatan ya kayaknya. Tapi kalau lihat development Yamaha kayaknya nggak akan jauh berbeda sebelum 2027 sih kayaknya. Berarti tahun 2025 pun Yamaha tetap begitu-gitu aja ya. Mungkin dia Paulo Pavesio ini masuk juga mungkin penyesuaian ke tim kali sebelum 2027 ya kayaknya. Bisa
bisa jadi ya. Karena mungkin Lin Jarvis sendiri udah ngerasa tua kali Dam. Jadi kayak udahlah harus ada pengganti nih biar aku main sama anak cucu aja udah. Mungkin dinaikin jadi senior advisor juga sebenarnya pengen gantiin aja kali ya. Iya, ya pelan-pelan diberdayakan aja ya Lin Jarvis ya. Tapi Lin Jarvis lama sih, Iya, udah udah puluhan lama tahun di situ. Ya pelan-pelan lah ya, nggak mau geser secara langsung udah dijadiin senior. Oke, kira-kira ada lagi nggak nih Dam selain dari naiknya Paulo Pavesio ini ke sebagai managing directornya Yamaha? Kayaknya belum. Oh paling ini Sofia Chandra ke MotoGP kan Iya, kemarin udah kita bahas ya. Sudah kita udah bahas Sofia Chandra, tapi ini official ya. Tapi ini udah official. Yang kemarin tuh masih isu-isu. Masih isu, sekarang udah di pedok beneran ternyata ya. Adam tahu banget isunya ini. dikit doang. Oke Dam, berarti line up pembalap untuk 2025 udah lengkap dong ya? Ada yang belum bukan? Coba nih kita lihat dulu untuk iya nih. Ini driver line up-nya udah lengkap. Udah lengkap semua kecuali Pramac nih. Oke, Kira-kira karena ada Slimy karena dia ganti manufacturer kan? Betul. Nggak ada Slimy Ronling siapa lagi ya? Ini kan setelah Somcat Chandra udah resmi di LCR. Nggak ada lagi nih? Rumornya sih Oliveira sama Miller. Oke. Rumornya. Ya, aku ngerti sih kenapa sih. Kenapa? Aku ngerti kenapa sih. Kenapa tuh? Karena dikasih pembalap muda pun motornya nggak kompetitif. Cari pembalap yang bagus pun motornya juga tetap nggak kompetitif. Jadi mending cari Oliveira sama Miller kemungkinan dua itu untuk bantu develop Yamaha Factory buat 2027. Oke. Berarti tahun 2007 baru mereka diganti ya? Kemungkinan. Jahat banget setelah develop langsung diganti. Karena kalau kita lihat Oliveira punya pengalaman ngebangun KTM kan. Ya, KTM awal-awal kan dia sama Binder tuh. Betul. Paling itu aja sih urusan line up 2025. Sisanya ini ya udah aman, tinggal menanti pergantian 2000. Enggak deh, bukan pergantian apa sih sebutannya 2027? Regulasi baru. Ya sambil kita nunggu nih gosip siapa yang akan duduk di Prima Pramac Yamaha kali ini ya, nggak Ducati lagi nih teman-teman karena Yamaha sekarang. Udah terhianati juga kali ya. Oke nih teman-teman, mungkin itu aja kali ya Dam ya yang kita sampaikan untuk podcast episode kali ini ya Dam. Ya cukup kayaknya. Oke, untuk teman-teman sendiri nih, kalian kira-kira yang mau prediksi boleh deh tulis di kolom komentar. Kira-kira siapa yang bakal menang nih di Misano ya? Misano. Tanggal berapa tuh Dam? 22 kalau nggak salah. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi ya. Nah, kira-kira siapa yang bakal menang di Misano dan gimana tanggapan kalian? Crash antara Alex Marquez dan juga Pecco. Terus gimana juga nih kemenangan Marc Marquez. Gila, ini superior sekali di Aragon ya. Kalian komen aja di bawah ya, nanti kita bahas satu-satu. Kita bakal bahas. Kalau ada mau ditanyakan, boleh juga ditanyain. Kita siap sedia menerima dan menampung pertanyaan kalian. Oke teman-teman, inilah ujung dari Republic of Speed Podcast. Makasih banyak nih untuk sponsor-sponsor kita yang dari tadi berseliweran di bawah. Ada Robas App, ada PHD, Pizza Hut Delivery. Dan juga lalu ada partner kita, ada Sim Station sama Speedway Sim Racing Lounge. Oke, dengan ini saya Aldi Maulana pamit dan juga rekan saya Adam Rizky Ramadan undur diri. Makasih, sampai jumpa di episode Republic of Speed Podcast berikutnya. Goodbye, bye-bye.